Video ini tentang dua hal. Hal pertama, analisa fundamental ASII dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Hal kedua, kisaran harga wajar saham ASII dihitung dari proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Sebelum masuk ke penjelasan, saya punya 3 daftar saham yang masih murah, prospeknya cerah, dan layak dikoleksi. Saya bagiin lewat email. Jika Anda mau dapat daftar sahamnya, Anda tinggal klik link yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di komen yang saya pin. Gitu ya. Oke, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Video ini direkam Kamis 19 Januari. Ya, closingnya ASI itu ada di 5850. Ini buktinya. Ya, hari ini 5850 naik 3,54%. Sektor ASII ini adalah perusahaan holding ya, namanya Astra. Perusahaan holding, kalau yang belum tahu, perusahaan holding itu berarti perusahaan yang jadi induk. Jadi di bawahnya ada lagi anak usaha. Ya, jadi keuntungan hasil anak usaha di bawahnya akan berkaitan dengan keuangan si perusahaan holding ini gitu. Jadi kalau Anda mau ngedalemin banget si ASI ini, itu berarti ngedalemin tiap-tiap anak perusahaannya, tiap-tiap bisnisnya gitu ya. Jadi nggak satu gitu. Beda kan kalau misalnya saham yang satuan gitu, kita ngedaleminnya satu. Tapi kalau ini holding berarti yang dilihat tuh banyak gitu ya, holistik banyak gitu. Jumlah saham yang beredar 40 miliar lembar. Komposisi yang beredar di masyarakat 49,89 atau kita sebut aja 50%. Ini bagus, ini ideal. Kenapa bagus dan idealnya? Anda bisa tonton video saya sebelum-sebelumnya. Biar di skip aja gitu. Kenapa di sini bagus? Nggak saya bahas. Tonton aja video-video saya sebelumnya, ada sekitar 20 video lebih. Itu setiap saham di bagian komposisinya saya bahas. Terus hutang juga, ini warna hijau 73% bagus. Jadi dia nggak di atas 100%. Kenapa bagus juga bisa Anda tonton video-video saya sebelumnya. Saya ngejelasin lebih detail tentang komposisi hutang. Oke, kita masuk ke topik pertama. Topik ekuitas. Ya, kalau ibaratnya orang, ekuitas itu jumlah uang yang ada di rekening dia. Ya, jadi jumlah harta tanpa di luar hutang. Oke. Selama 4 tahun terakhir dari 2019 sampai 2022, ASI ini ekuitas terbesar sekarang. Nah, jadi sekarang ini ekuitasnya 189 triliun. Itu terbesar selama 4 tahun terakhir. Ya. Terus secara tren juga ningkat dari tahun ke tahun nih. 2019 ke 2020 naiknya 8%. Oh ya, kalau Anda belum tahu, Anda baru pertama kali nonton video saya, cara bacanya dari kiri ke kanan itu tahunan. Ya, kurun waktunya tahunan dan perubahannya ada di bawahnya. Sedangkan kalau dari atas ke bawah itu per kuartal, ya, per 3 bulan. Kuartalnya kuartal berapa? Ini ada di samping. Jadi Q3 itu berarti maksudnya kuartal 3, Q4 berarti maksudnya kuartal 4. Oke. Kembali ke tadi, 2019 ke 2020 naik 8%, 20 ke 21 naik 8%, 21 ke 22 naik 14%. Ekuitas dia naik. Saat ini terbesar selama 4 tahun terakhir dan trennya selama 3 tahun ke belakang terus naik tiap tahunnya. Oke, jadi secara ekuitas no problem ya. Tapi PR kita adalah menebak yang warna biru. Ya, kalau yang biru ditebak nanti akan keluar yang warna kuning. Kalau 3 PR-nya udah ditebak, PR1, PR2, PR3, maka nanti baru keluar kisaran harga murah wajar sama mahalnya si ASII ini, gitu ya, si Astra ini. Oke, untuk menebak kuartal ke kuartal, Q3 ke Q4, kita lihat dari 2019. 2019 Q3 ke Q4-nya naik 3%. Ya. 2020 naik 1%, Q3 ke Q4-nya. Tahun 21 naik 3%, tahun 22 berapa? Gitu ya. Di sini saya akan masukin 3%. Kenapa 3%? Karena 1% ini pas lagi sedih-sedihnya, pas lagi corona. Gitu ya. Sebelum corona 3%, setelah corona 3%. Jadi kalau sekarang ditanya 2022 berapa, kita tulis 3% masih
cukup masuk akal gitu ya. 1% terlalu sedikit. Di atas 3% nggak yakin juga. Jadi kita samain aja 3%. Ini tengah-tengah lah ya. Oke. Setelah kita masukin 3%, maka keluar angka asumsinya ekuitasnya si Astra ini di Q4 2022 adalah 194 triliun. Oke. Selesai nih topik pertama ya. Sekarang kita masuk ke topik kedua, yaitu topik laba. Ya. Kalau ekuitas tadi kalau diibaratin orang adalah jumlah uang yang ada di rekening dia, laba itu adalah gajiannya dia. Ya, jadi kalau seseorang gajinya naik terus tiap tahun, sangat wajar kalau hartanya rekening dia tambah naik tiap tahun. Yang aneh kalau ada yang nggak sinkron, misalkan labanya naik, ekuitasnya turun, itu aneh. Atau labanya turun, ekuitasnya naik, nah itu juga aneh. Ya. Oke, kita masuk. 2019 sampai 2020, laba terbesar itu adalah sekarang. Ya, 23 triliun. Ya, laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Ya. Terus kalau dari peningkatan tahun ke tahun, nah ini 2019 ke 2020 turun 12%. Tapi habis dari tahun 2020 ya, 20 ke 21 naik 7%, 21 ke 22 naik 56%. Ya, jadi kalau ibaratnya ASI ini kabar buruk, itu kabar buruknya ini terpuruk-terpuruknya pas di 2020, pas pandemi. Di 2021 membaik, di 2022 juga makin membaik. Tapi itu kan tahunan. Tugas kita adalah kuartal. Oke. Mari kita lihat 2019. Laba Q3 ke Q4 naik 37%. Di 2020 14T ke 16T naik 15%. Di 21 14T ke 20T naik 35%. Jadi dari sini ya, selama 3 tahun terakhir tiap kuartal 3 ke kuartal 4 tuh selalu naik, selalu positif gitu ya. Ini naik 37, ini naik 15, ini naik 35. Tahun 2022 berapa nih? Gitu ya. Kalau masukin 15%, kayaknya terlalu pesimis. Kenapa? Karena kan bukan lagi corona, gitu ya. Kalau masukin di atas 35, nggak yakin juga. Kecuali Anda lebih tahu daleman ASI ini, si Astra ini. Kalau 37 ya di atasnya 35. Jadi saya di sini masukin akan 35. Alasannya tadi 15 kekecilan, di atas 35 nggak yakin juga. Jadi saya samain aja ceritanya di tahun 2021, yaitu naik 35%. Oke, topik ekuitas dan topik laba udah selesai. Topik rekening dia dan topik gaji dia udah selesai. Sekarang topik bagi-bagi dia. Ya, jadi kalau ibaratnya orang, topik EPS ini adalah topik tentang tingkat sedekah. Jadi kalau ada orang kaya, tapi hartanya nggak pernah dibagi-bagiin, nggak pernah disedekahin, nggak pernah disezakatin, kan nggak berguna buat orang sekitar gitu ya. Nah buat investor aliran fundamental yang percaya, yang menghitung valuasi dari dividen, sama punya anggapan kayak gitu. Percuma laporan keuangan bagus, percuma ekuitasnya naik, percuma labanya tinggi kalau nggak bagi-bagi dividen, gitu ya. Kalau nggak bagi-bagi duit ke investornya, gitu ya. Dan saya mimin saham nyantai ini, channel saham nyantai ini, saya termasuk menganut yang seperti itu. Percuma semuanya bagus kalau nggak bagi-bagi, gitu ya. Jadi topik IPS ini adalah topik membahas tingkat sedekahnya saham ini kepada para investornya, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke topik IPS, di mana topik paling seru, ngomong-ngomong biar video ini muncul pas orang ngetikin analisa saham ASI di YouTube gitu ya, saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis ASII di komen. Makin banyak yang like dan komen, makin direkomendasikan video ini sama YouTube. Jadi tolong ya untuk like dan tulis ASII di komen gitu ya. Ya supaya video saya makin naik gitu posisinya gitu ya. Terima kasih banget buat Anda yang mau ngelakuin. Kalau belum, peringatan terakhir, tolong like dan tulis ASI di komen. Oke, udah ya. Semoga Anda sudah melakukan. Terima kasih buat Anda yang melakukan. Topik EPS. Kalau ada yang belum tahu EPS itu maksudnya gimana nih, kan ada tiga kata nih, EPS, DPS, DPR gitu ya. EPS itu adalah total keuntungan dia per lembar saham. Ya.
Gampangnya total keuntungan gitu aja gampangnya. DPS yang akhirnya didapetin investornya. DPR rasio persenan dari total yang dibagiin dengan yang didapatkan. Contoh, misalkan IPS 100, DPS 80, berarti DPR-nya adalah 80%. Kenapa 80%? Karena 80 itu adalah 80% dari 100. Gitu ya. Ya barangkali Anda baru pertama nonton video ini atau barangkali Anda trader nggak ngerti kan istilah begini. Nah, saya bahas sejenak tadi. Oke, di 2019 EPS dia 536. Dari 536 dia bagiin ke investor 214. Ya, berarti DPR-nya 40%. Di 2020 ketika lagi terpuruk dia ternyata DPR-nya turun, tapi tetap bagi. Kan ada perusahaan-perusahaan yang pas lagi terpuruk jadi nggak bagiin ya. Apakah itu baik atau buruk? Itu tergantung pandangan masing-masing. Ada yang bilang ya kalau lagi buruk jangan bagi-bagilah misalnya gitu. Atau ada juga yang nganggap ya kalaupun buruk kalau masih ada untung tetap bagi-bagilah gitu. Nah, ini di tahun 2020 pas lagi dia susah ya, pas lagi Covid, keuntungan dia 399 dia bagiin 114 atau DPR-nya ya 30%, 29% gitu ya. Di 2021 ketika keadaan membaik, itu dia bagiinnya 48%. Nah, sekarang di 2022 berapa nih kira-kira? Gitu ya. Saya bikin 3 skema. 1, skema pesimis. Kalau ternyata dia bagiin 29% lagi. Kayak tahun 2020. Kalau skema confident, percaya dirinya saya, dia bagiin setidaknya 40%. Yaitu sebelum COVID ya 2019. Kalau optimisnya saya, dia bagiin 48. Seperti tahun 2021 atau mungkin di atas 48%, mungkin 50% gitu ya. Nah, saya masukin mulai dari yang confident ya, karena masuk akal. 29 kekecilan, 48 belum tentu. Gitu. Jadi saya masukin 40%. Nah, udah nih. Dengan dimasukin yang 40%, selesai nih 3 PR kita. Keluarlah. Harga murahnya ASI, ya Astra, itu di 3112. Dimana kalau harga sekarang 5850 itu udah kelewat 47%. Ya. Udah kelewat 47%. Harga wajarnya ada di 4.600, udah kelewat 20%. Harga wajarnya nih udah kelewat 20%. Harga mahalnya ada di 6.200 atau masih ada potensi kenaikan sekitar 6%. Jadi kalau Anda setuju dengan asumsi dia DPR-nya bakal 40% dengan logika yang tadi udah saya jelasin, Anda juga setuju asumsi Q3 ke Q4 labanya ASI ini 35% naiknya gitu ya. Maka kisaran harga murah, wajar dan mahalnya ASI ini ada di ini yang Anda lihat sekarang ini. Yang mana berarti udah lewat dari harga wajarnya dan ke mahal udah tinggal naik 6% doang. Oke, itu kalau asumsinya DPR-nya 40% dan kenaikan Q3 ke Q4-nya labanya 35%. Bagaimana kalau kita rubah? Bagaimana kalau misalkan kita naikin keoptimisannya? Misalkan enggak 40% lah. Paling dia 48% sama kayak 2021. Oke, boleh kita coba. Nah, kalau misalkan dinaikin jadi 48% ya Anda yakin punya keyakinan DPR-nya tuh akan 48%, maka harga wajarnya ASI ini ada di 5.600. Atau baru kelewat 4%. Jadi masih ada di harga wajarnya. Dan mahalnya ada di 7.400. Masih ada potensi naik 28%. Ya. Sampai tahun ke depan. Sampai dia bagi dividen. Gitu ya. Itu kalau 48%. Ya. Kalau misalnya Anda yakin mungkin di atas lagi kan sekarang udah 2022. Terus ekuitas pada naik. Laba pada naik. Di atas sekali di atas 48%. Misalkan kita masukin 50% misalnya. Oh, kalau 50% pas banget nih. ASI ini ada di harga wajarnya pas banget. Ya, dan mahalnya ada di 7.700. Ada potensi kenaikan sekitar 33%. Gitu ya. Atau misalkan ada di sini Anda ganti jadi enggak 35%, naiknya labanya mungkin 40 mungkin gitu ya. Wah, kalau dinaikin lagi ya jadi makin bagus lagi, wajarnya aja dia belum nyentuh gitu ya. Masih belum nyentuh gitu. Masih di bawahnya. Gitu. Oke, saya beri kesimpulan. ASI ini dari komposisi di masyarakatnya 50% ini bagus.
Ya, ini bagus. Kalau mau tahu penjelasannya tonton aja video-video saya sebelumnya, di situ dijelasin komposisi yang bahaya gimana, yang mencurigakan yang gimana. Terus hutang juga bagus, ini warna hijau karena di bawah 100%. Ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Laba yang terus meningkat selama 4 tahun terakhir. Tapi valuasinya jikalau ini adalah cuma naik 35% dan jika ini adalah 40%, maka ASI ini udah ngelebihin harga wajarnya. Ngelebihinnya 20% dan menuju harga mahalnya masih ada potensi kenaikan 6%. Nah, kalau ibaratnya Anda suruh nunggu setahun cuman buat dapat 6% dan dapat nanti bagi dividen, menurut Anda berharga apa enggak? Layak apa enggak? Itu terserah Anda jawabannya, gitu ya. Untuk pengingat sekaligus penutup ya. Penutupnya adalah kalau Anda suka analisa seperti ini gitu ya, yang layarnya simple, Excelnya simple gitu ya. Terus nyampein apa adanya, positifnya dikasih tahu, negatifnya dikasih tahu. Maka Anda silahkan subscribe channel Saham Nyantai ini. Karena analisa video-video kedepannya akan seperti ini gitu ya. Oh ya, satu lagi. Untuk Astra ini saya sendiri masuk ya, dan saya akuin sekarang posisi saya adalah floating loss ya. Berapa persen ya? Berapa belas gitu. Saya jujur saya akuin ketika saya bikin saya ngevaluasi, saya ngitung ASI ini, saya nggak mempertimbangkan bahwa Astra ini juga invest di Goto ya, di Goto, dimana Goto wah jelek banget valuasinya ya bagi saya gitu. Jadi saya nggak bakal mau masukin duit saya ke Goto, tapi saya lupa bahwa ternyata ASI ini masuk invest juga di Goto. Itu yang saya miss gitu. Sehingga seandainya saat itu saya tahu ASI itu invest di Goto juga, saya nggak mau masuk gitu ya. Jadi terlepas dari waktu itu ketika saya masuk harganya mahal atau wajar atau murah, itu saya lupa gitu. Saya akuin saya lupa gitu. Dan itulah kekurangan kalau hanya menganalisa dari laporan keuangan gitu. Apalagi dia holding ya. Ini saya missnya di situ, dia holding tapi saya nggak ngelihat dalemannya gitu. Ya, harusnya kan kalau holding yang ngelihat ke daleman, dia invest di mana, lini bisnisnya apapun gitu. Saya hanya menganalisa dari laporan keuangan dan dividen doang gitu. Sehingga saya miss. Jadi di ASI ini saya termasuk mengalami floating loss karena saya melakukan kesalahan, yaitu perusahaan holding tapi saya nggak ngelihat detailnya gitu. Saya sendiri belajar untuk kedepannya kalau holding saya akan ngelihat dalemannya atau mendingan sama sekali nggak usah masuk di perusahaan holding tersebut ya, karena biasanya kalau holding itu juga invest di saham-saham lain gitu. Nah, kalau saham-saham lain yang nggak serk kan ya mendingan nggak usah masuk sekalian gitu loh ya. Oke, terus sebagai pengingat, saya punya 3 daftar saham yang masih murah, prospeknya cerah dan layak dikoleksi ya, yang saya kirimkan lewat email. Jika Anda mau dapat emailnya, silahkan klik link yang ada di deskripsi atau klik link yang ada di komen yang saya pin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.